komponen kurikulum. Nah, mata kuliah ini ya terapan sifatnya. Ini sifatnya terapan gitu tuh. Kita berharap Bapak Ibu bisa melakukan analisis, menelaah pada beberapa kurikulum karena karena ini adalah PAI gitu tuh. Eh, perspektif yang kita gunakan adalah dua, yaitu di pendidikan dasar tingkat dalam artian di Kemendikbud dan di Kementerian Agama, sehingga uh, kalau kita lihat PAI di dua kementerian ini kan, mohon maaf, kalau di Kemendikbud itu PAI ya PAI menjadi mapel utuh. Di dalamnya ada fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada SKI. Tapi di Kementerian Agama, PAI ini terbagi menjadi beberapa mapel tersendiri. Gitu. Bapak Ibu pasti ini sudah tahu ya. Kalau di madrasah itu kan PAI menjadi terpisah-pisah sesuai dengan subjek materinya, sesuai konsentrasi akademisnya, bidangnya. Misalkan akidah akhlak menjadi mapel tersendiri, fikih menjadi mapel tersendiri, begitu juga SKI dan itu. Sehingga nanti kajiannya ke situ. Uh, Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan pengantar uh, mata kuliah ya. Ini bobotnya 3 SKS dan ini diberikan pada semester yang sudah mapan. Semester 6 itu kan semester yang sudah mapan ya Bapak Ibu. Sudah banyak pengalaman gitu, sudah mapan. Hmm. Dan kita mulai semester kemarin kita menggunakan LMS Pilar ya. Nah, Bapak Ibu sudah punya pengalaman di Pilar gitu. Bagaimana Pilar, kemudian seperti apa, saya pikir ini sudah ya. Kemudian uh, ya mata kuliah ini juga ada prasyarat yang menyertainya ketika ngambil mata kuliah ini karena ini adalah uh, tadi saya bilang bahwa ini adalah renetan dari mata kuliah uh, sebelumnya, yaitu prasyaratnya harus lulus mata kuliah dasar-dasar kurikulum. Mohon maaf. Ya, langsung saja ini ada beberapa tema atau topik yang akan kita bahas bareng ya, kita pelajari bareng di mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI ini. Saya sudah ini, tapi tadi pagi saya cek di LMS belum ada kelas, sehingga saya belum bisa mengupload RPS-nya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke grup ya untuk berbagi RPS-nya. Sekali lagi saya mohon maaf suara saya seperti ini. Di sebentar. Mohon maaf. Di mata kuliah ini ada beberapa tema yang akan kita bahas, diantaranya terkait dengan hakikat analisis silabus dan pengembangan bahan ajar. Jadi, memang kita tidak bicara tentang kurikulum secara pengetahuan umum ya. Tadi di awal sudah saya bilang bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya aplikatif, lebih condong pada aplikatif praktek.
Kemudian, tapi sebelum kita ke aplikatif, tentunya kita juga mesti tahu dulu gitu. Apa itu silabus, apa itu pengembangan bahan ajar, karena nanti di akhir mungkin Bapak Ibu akan menganalisis, menelaah tentang materi ajarnya. Materi ajar PAI, baik di tingkat di pendidikan dasar atau SD, kelas rendah maupun kelas tinggi, begitu juga dengan di pendidikan SMP, MTS, kemudian SMA, aliyah gitu. Jadi melihat, menganalisis sebaran materinya, kemudian juga kita juga nanti di akhir akan menganalisis atau mengidentifikasi materi mana yang punya muatan moderasi beragama. Sekali lagi saya mohon maaf, saya juga tidak sopan ini pakai jaket. Yang pertama yang akan kita bahas bareng nanti, pelajari bareng adalah tentang hakikat analisis silabus dan pengembangan bahan ajar PAI dan madrasah. Kenapa saya bilang ada PAI dan madrasah tadi? Dalam hal ini kita punya dua perspektif ya. Perspektif Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sudah saya bilang di awal bahwa di Kementerian Pendidikan itu PAI utuh gitu, satu menjadi satu mapel, tapi di madrasah itu menjadi mapel yang uh, ter apa terbagi-bagi sesuai dengan ininya, sesuai dengan konsentrasi akademiknya. Kenapa mesti ini ya? Saya pikir ketika kita akan mempelajari sesuatu, kita mesti tahu dulu kajian secara ontologinya. Gitu. Pasti sebetulnya silabus gitu. Sehingga dari apa sih sebetulnya silabus, kalau kita sudah tahu, kita bisa pemahaman itu bisa menjadi apa ya? Nah, mindset berpikir kita ketika kita sudah masuk ke tadi ke tataran analisis. Itu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah konstruksi keilmuan PAI sebagai dasar pengembangan kurikulum. Konstruksi keilmuan PAI sebagai dasar pengembangan kurikulum dan silabus. Kita tahu bahwa di lembaga formal ya, ini kita bicara PAI-nya, PAI lembaga formal. Di lembaga formal kita pastinya punya kurikulum dan punya silabus sebagai acuan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru gitu. Nah, rentetan rentetan materi, rentetan tujuan, kemudian ada alokasi waktu itu terencana dalam dokumen yang namanya silabus. Kemudian oleh karena itu tahap kedua ini atau materi kedua itu adalah bicara tentang konstruksi keilmuan PAI sebagai dasar pengembangan kurikulum dan silabus. Konstruksi keilmuannya seperti apa terkait dengan PAI? Kalau kita bicara konstruksi keilmuan PAI secara umum, kita mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari ini dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam gitu. Ada konstruksi secara umum seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam analisis kurikulum dan silabus ini adalah konstruksi ilmuwan yang tadi perspektif dua kementerian tadi. Sehingga pengembangannya nanti seperti apa. Proses pengembangan kurikulum dan silabusnya. Jadi bagaimana mengembangkan misalkan mapel PAI di SD, bagaimana mengembangkan mapel PAI tanda kutip ya. Saya bilang tanda kutip karena ya kalau di madrasah tadi menjadi beberapa mapel. Nanti silabusnya seperti apa, sebarannya seperti apa, bagaimana kita menelaah. Nanti deretan ke bawahnya adalah bagaimana kita menelaah CPL dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan ketiga adalah orientasi umum dan khusus PAI sebagai dasar pengembangan kurikulum dan silabus.
Kalau kita bicara tentang orientasi umum pendidikan Islam ya tentunya kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi itu melihatnya ya orientasi agama kita. Eh, Artinya bagaimana orientasi pendidikan Islam itu sendiri membawa umatnya menjadi umat yang baik, umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin gitu tuh. Itu adalah eh, orientasi umum dari proses pendidikan Islam itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang orientasi pendidikan agama Islam secara khusus, ini kita akan masuk pada ranah atau ruang yang itu masuk dalam kurikulum sesuai nanti jenjangnya, jenjang madrasah, ibtidaiyah, jenjang MTS, jenjang aliyah, ataupun jenjang SD, SMP, dan SMA sudah masuk ke ranah itu perjenjangan. Kalau kita bicara tentang orientasi khusus PAI sebagai pengembangan kurikulum dan silabus PAI, karena kita tidak akan lepas dari itu. Berikutnya adalah keempat adalah cakupan bidang materi pada setiap jenjang. Cakupan bidang materi pada setiap jenjang atau ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya. Tadi sudah dibahas, nanti kita bisa melihat misalkan silabus PAI, mohon maaf, pada tingkat pendidikan dasar kelas tinggi, misalkan kelas tinggi itu kan berarti kelas 4, 5, dan 6. Itu seperti apa? Misalkan di situ ada bab toharonya sampai di titik mana, bagaimana keluasan dan kedalamannya, kita lihat CPL-nya. Kemudian kita bisa juga lihat apakah ini rasionya pas dengan misalkan alokasi waktu yang tersedia dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga misalkan di SMP, SMA. Kemudian berikutnya adalah kelima adalah model dan pendekatan dalam analisis silabus. Dalam model pendekatan dan analisis silabus ini ya sebetulnya banyak ya banyak teori terkait dengan model ini. Misalkan ada model yang analisis development, implementasi dan evaluasi, atau ada model-model yang lain itu bisa kita gunakan sebagai misalkan sebagai apa ya, sebagai proses pendekatan dalam menganalisis silabus tersebut. Tema keenam adalah kebijakan kurikulum PAI dan madrasah pada tatanan, mohon maaf, kita masih membahas kurtilas gitu tuh. Jadi kebijakan kurikulum PAI dan madrasah dalam tataran kurikulum 2013. Seperti apa kebijakannya? Kemudian kita tahu kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang tanda kutip apa ya, bisa dibilang ini adalah kurikulum yang mengusung tentang bagaimana penguatan karakter setelah kurikulum KTSP ya. Dulu KTSP, setelah KTSP itu kan belum berjalan penuh, kemudian kita masuk ke kurikulum 2013 melihat fenomena di lapangan. Kemudian ketujuh adalah kebijakan kurikulum PAI dan madrasah dalam kurikulum merdeka. Ini tentunya kita bisa melihat tata aturannya kebijakannya seperti apa. Kemudian pertemuan ke-8 kita UTS. Berikutnya pertemuan ke-9 ini bicara tentang silabus PAI dan madrasah di tingkat SD tapi kelas rendah.
Jadi nanti mungkin Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen silabus, baik itu silabus PAI atau madrasah di SDMI, kemudian SMP, SMA, SMP MTS, SMA Aliyah. Kemudian yang ke-10 sama silabus PAI madrasah tingkat SD kelas tinggi. Ini sudah kita analisis, masuk di ranah analisis terapan banget. Kemudian silabus PAI dan madrasah tingkat SMP, MTS. Kemudian 12 silabus PAI dan madrasah tingkat SMA dan madrasah aliyah. Kemudian ke-13-nya adalah kita bicara tentang kita sama-sama melihat bagaimana proses pengembangan materi ajar PAI dan madrasah yang berorientasi pada Islam moderat. Islam moderat dalam hal ini adalah moderasi beragama ya. Baik tingkat SD, kemudian tingkat atau MI, kemudian tingkat SMA dan SMP, MTS dan tingkat SMA dan Alia. Itu mungkin beberapa tema yang insya Allah nanti kita akan bahas bareng, akan kita belajar bareng di sini. Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu jauh punya pengalaman banyak ya di lapangan gitu tuh. Karena ini kan lapangan banget gitu. Nanti kita bareng-bareng belajar, share kemudian pertemuan 16 kita UAS. Dan beberapa dokumen yang mesti disiapkan adalah Peraturan Menteri Agama terkait kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka, kurikulum yang berlaku, kemudian CPL, KMA, dan mungkin kalau kita mau ekspor sekarang ya KBC, kurikulum berbasis cinta. Itu Bapak Ibu, mohon maaf ini sekarang ini mulai semester ini RPS itu dibuat oleh koordinator dosen MK. Jadi tidak dibuat oleh masing-masing dosen, tidak. Jadi kita sudah dapat RPS-nya dari PJJ PAI. Kalau dulu kita setiap dosen membuat RPS masing-masing, sehingga kadang setiap kelas materinya berbeda. Tapi mulai semester ini, RPS itu seragam. Siapapun yang mengajar, tema yang dibahasnya itu adalah sama. Itu Bapak Ibu terkait dengan mohon maaf, terkait dengan mata kuliah analisis kurikulum dan pengembangan silabus PAI pada satuan pendidikan. Iya, silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Hari ini kita ngobrol aja. Oh, nggih, mangga Pak Hasanuddin. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, Bu dosen. Ini Oke. saya off cam karena kalau on cam itu suaranya suka terputus-putus, jadi nggak bisa nyimak Bu dosen. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, ini ada beberapa yang kami tanyakan Ibu dosen terkait mengenai penugasan eh, di MK Bu dosen. Itu nanti penugasannya seperti apa ya Bu dosen? Kok kita akan membahas tentang silabus, menyiapkan silabus tingkat SD kelas tinggi, silabus MTS, alias dan lain sebagainya tadi. Mungkin bisa di mungkin bisa dijelaskan biar kita semua nanti paham dalam apa itu menghadapi tugas-tugas yang mungkin Ibu bisa berikan kepada kelas B17. Kalian mengenalkan diri Bu dosen. Jadi kami Muhammad Iksanuddin. Ini asli dari Jepara, Bu.
Mohon doanya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Pak Ihsanuddin. Iya, terkait penugasan, mohon maaf Bapak Ibu karena ini adalah tim ya, tim. Kalau kalau tahun kemarin saya ada lembar kerja Bapak Ibu, ada lembar kerja yang mesti diisi karena ini adalah praktek ya, lebih pada terapan praktek. Biasanya ada lembar kerja, misalkan. hmm, Bagaimana menganalisis silabus PAI madrasah tingkat SD di kelas rendah? Berarti kan Bapak Ibu sudah harus punya silabusnya di rumah itu, punya silabus itunya. Kemudian silahkan Bapak Ibu isi, misalkan bagaimana keterkaitan antara materi dengan CPL. Apakah ini nyambung atau tidak? Kalau misalkan nyambung, tingkat keselarasannya di mana? Apakah itu rasional dengan alokasi waktu yang tersedia, kemudian bagaimana secara keluasan dan kedalamannya, gitu. Rasional tidak dilihat dari CPL-nya, dari tujuan pembelajarannya. Itu kalau kalau yang tahun kemarin saya pegang, Pak. Tapi kurang tahu karena ini kan kita itu kan sekarang pertama ya. Pertama RPS yang eh, bisa dari tim PJJ, terutama dari koordinator MK, mm, analisis kurikulum ini. Sehingga mungkin terkait dengan penugasan eh, akan ada kesepakatan bersama gitu tuh, pola penugasannya seperti apa, dan mohon maaf belum kita bahas. Tapi kemungkinan sih seperti itu, ada lembar kerja yang mesti diisi terkait dengan tadi bagaimana kita menganalisis silabus gitu. Kemudian bagaimana kita melihat misalkan di tema 13 itu, 13 sampai 15 itu terkait dengan pengembangan materi ajar ya, yang berorientasi Islam moderat. Nanti kita analisis mana aja nih materi, misalkan materi mapel akidah akhlak di madrasah misalkan kelas 4 itu mana yang masuk ke moderasi beragama, yang di dalamnya itu ada gitu. Sehingga tadi ada kelengkapan dokumen yang memang mesti disiapkan gitu. Ya, di antaranya silabus, mungkin kemudian kalau ada buku bahan bahan ajar ya, bahan ajar, atau dalam istilah dulu sih ada buku bahan ajar untuk guru ya, sehingga kita bisa memilah, menganalisis mana-mana yang masuk di, misalkan di, yang bisa masuk di Islam moderat gitu. Atau kita juga ketika lihat kita punya dokumen silabusnya, kita bisa bisa menganalisis tujuan dengan materi, ketersambungannya seperti apa, kedalaman di tujuan yang dikehendaki tujuan dengan misalkan rasio alokasi waktu itu masuk tidak, dengan misalkan tahap perkembangan psikologi belajar siswa ini masuk tidak. Kalau kemarin yang saya lakukan seperti itu. Sekarang saya kurang tahu, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa ini gitu tuh. Karena ini adalah kerja tim bareng dan kita belum sampai di ke arah itu. Mohon maaf. Tapi biasanya seperti itu. Biasanya saya seperti itu, Bapak Ibu, ada lembar kerjanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Amin. Terima kasih Bu. Ya, harapannya ya kita nilainya bagus-bagus. Fokusnya. Di samping nilainya bagus-bagus, kita juga bisa. Ya, Tergantung yang memberikan nilai. terima kasih Pak Ihsanuddin sudah mengingatkan ya. Hmm, Mohon maaf mungkin jawabannya tidak terlalu enak ya, karena masih bias terkait dengan penugasan. Tapi mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya, dilancarkan. Mungkin mangga Ibu Risalawati
silahkan. Hmm, Nggih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Untuk rentang deadline penugasan itu berapa lama Ibu? Satu Deadline-nya. minggu. Mudah-mudahan 1 minggu ya Bapak Ibu. Ya, Ya, rak tenan ya, toh. Untuk ya. deadline yang menentukan mohon maaf Ibu atau kampus nggih? Kalau semester kemarin saya yang menentukan. Oh, nggih, Iya, nggih. Mudah-mudahan 1 pekan Ibu. mudah-mudahan. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nggih Ibu. Mudah-mudahan 1 pekan. Nggih. Untuk ini Bu, mohon maaf tanya lagi. Untuk kriterianya penilaian bagaimana Ibu? Kriteria Kriterianya. penilaian, Hmm. biasa saya di kelas reguler itu penilaiannya kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi afektif adalah tata laku, moralitas, kemudian kognitif adalah penguasaan pemahaman pengetahuannya, kemudian psikomotor perpaduan itu perpaduan kognitif dan afektif yang terwujud dalam tata laku. Itu sebetulnya. Tapi kalau lewat pembelajaran PJJ kan agak susah mantaunya. Jadi ya em, terkait penilaian itu ya kehadiran, kemudian mengapresiasi tugas secara baik, mengapresiasi proses perkuliahan secara baik. Gitu. Mengapresiasi proses perkuliahan secara baik, mengapresiasi penugasan secara baik. Nggih, Ibu, baik. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin, amin. Mohon maaf banget ini. Silahkan ada lagi. Iya, mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin saya dosen yang sudah tidak muda lagi gitu. Dan mungkin memang iya gitu. Hmm, saya ngajar di kampus ini, di kampus UIN, itu dari 97. Saya 97 SK penetapan dosen PNS di kampus UIN ini. Dulu dulu statusnya masih YIN cabang YIN Bandung. YIN Cirebon cabang YIN Bandung. Jadi saya mengalami beberapa fase di UIN ini. Saya Apa masuk teman-teman mirip duduk Bumi Rohatu ini dengan dalam kata oh, teman-teman mirip Bumi Roha. siapa ya? Oke. Ah, iya Bapak Ibu. Jadi saya dari 97 di kampus ini. Jadi dosen tetapnya memang saya dosen tetap di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari 97. Zaman itu namanya masih YIN Cirebon Cabang Bandung, Fakultas Tarbiyah. Kemudian peralihan menjadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, yang itu berdiri sendiri, tidak induk ke Bandung, tidak cabang Bandung. Kemudian dari STAIN, peralihan lagi ke IAIN Cirebon, IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon, IAIN Cirebon. Kemudian baru ke UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi proses peralihannya seperti itu. Begitu. Kalau lihat sejarah IAIN Cirebon, UIN ini, sebetulnya UIN Cirebon itu usia berdirinya lebih dulu dibanding UIN Bandung. Karena sebelum ada IAIN Bandung, sudah ada IAIN Cirebon. IAIN Cirebon itu cabang dari IAIN Jakarta. Jadi lebih dulu ada IAIN itu di Cirebon daripada di provinsi. Kemudian ada IAIN Bandung, maka IAIN Cirebon itu lepas dari Ciputat, lepas dari Jakarta, menginduknya ke provinsi yang satu provinsi ke Bandung itu. Jadi secara usia lebih lebih tua IAIN Cirebon dibanding
induknya ya, dulu induknya di situ kita pernah dibanding dari provinsinya. Itu Bapak Ibu kalau terkait dengan saya. Jadi saya dosen senior, dosen sepuh, gitu. Dosen sepuh yang diminta untuk ikut ikut eh, bersama-sama di ruang PJJ ini. Makanya saya bilang ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa hebat gitu. Dan proses saya dari awal itu langsung ke dosen. Jadi makanya mungkin saya akan belajar banyak ke Bapak Ibu semuanya. Ini kan mata kuliah terapan di sekolah ya, sekolah. Sementara pengalaman saya itu adalah dari awal PNS di dosen, jadi agak mungkin Bapak Ibu jauh lebih hebat dibanding saya ketika menganalisis silabus, menganalisis kurikulum, menganalisis bahan ajar karena Bapak Ibu kesehariannya ber apa ya berinteraksi dengan silabus, dengan bahan ajar, dengan anak-anak di pendidikan dasar, pendidikan menengah gitu. Sementara saya berinteraksinya dengan mahasiswa yang itu tidak langsung saya aplikatif di lapangan. Seperti apa sih silabus? Seperti apa sih ngajar di SD? Seperti apa sih ngajar di MI? Jadi makanya nanti saya belajar banyak nih dari Bapak Ibu semua. Mohon izin. Dari awal saya memang ditugaskannya di kampus. Bapak Ibu mohon izin ya, saya ikut belajar. Kami yang harus belajar, Ibu. Ya, ya Bapak Ibu lebih keseharian kan berhubungan dengan silabus, dengan apa. Sementara ya saya silabus buka ya buka gitu. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa bawa berkah yang positif ya Bapak Ibu bagi kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Mohon maaf. Izin bertanya Ibu, berarti Iya. itu setelah selesai kuliah langsung jadi dosen gitu, Bu? Belum pernah mengajar anak-anak begitu? Ya, terima kasih Ibu. Eh, saya selesai 95 selesai ikut tes CPNS dosen 96. Tes itu zaman dulu sih lama ya Bapak Ibu 4 tahapan gitu. Tahapan sehingga 4 tahapan itu butuh waktu hampir 1 tahun. Turun SK 97. Di sela-sela nunggu wisuda 95 itu saya ngabdi di Madrasah Diniyah, MTS, dan Aliyah. Rentang waktu 1 tahun ya, 95 kan selesai, 96 berarti. 96 itu ngabdi di Madrasah Diniyah, di MTS, dan di Aliyah. Itu kesehariannya. Sambil nunggu, tapi tidak berharap, waktu itu saya tidak berharap, tidak pernah terpikir saya masuk gitu tuh, saya lulus di dosen gitu. Iseng aja ngikut teman-teman gitu tuh, daftar. Qadarullah rizkinya di sini ya sudah. Waktu itu ya daftarnya di YN Bandung, di Induk gitu, dan penugasannya di Cirebon gitu. Jadi saya memang sempat ya
tidak menghilangkan 1 tahun kalau tidak salah 1 tahun aktivitas di madrasah diniyah, kemudian di MTS dan di madrasah aliyah. Jadi dalam satu waktu yang sama di 96. Karena 97 sudah turun SK, sudah harus masuk ke lingkungan kerja yang baru. Itu. Itu Bapak Ibu pengalamannya. Jadi saya memang punya pengalaman di area itu. Itu masanya jauh sekali, lama. Mungkin ya kalau bisa dibilang 2 tahun, bisa jadi 2 tahun, tapi masuk enggak ya? Karena selesai itu akhir 95. 96 baru masuk ke sekolah, kemudian 97 SK turun, harus masuk ke lingkungan kampus. Gitu. Jadi ya tahu silabus, tahu ngajar, punya pengalaman ngajar, punya pengalaman ngajar di madrasah diniyah, ngajar di MTS, ngajar di aliyah. Dalam 96 itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian mengampuhnya mata kuliah apa? Mengampuhnya salah satunya adalah mengampuh mata kuliah kurikulum di kelas reguler ya, di mahasiswa reguler itu kurikulum, kemudian etika profesi keguruan. Rame sih, banyak banyak mata kuliah itu. Itu Bapak Ibu. Ah, saya kalau boleh, saya Bapak Ibu udah kenal saya. Ah, saya kalau boleh kenalan, kalau berkenan, saya pengen kenal Bapak Ibu. Ya, Mungkin mangga Bu, di mangga. sini kita, iya, mungkin di sini kita secara lisan nanti biar saya ingat namanya juga dosen sudah ini ya. Nanti di WA mungkin di grup Ibu, saya minta PJ atau Kosma mengirimkan ke saya deretan nama, kemudian deretan eh, daerahnya, deretan pekerjaannya. Jadi saya bisa, oh Bu Umi itu aslinya dari ini, oh aktivitasnya ini. Jadi saya bisa tahu. Begitu. Mohon maaf ya, ngerepotin jadi. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu mau kenalan di sini atau Bapak Ibu memang ada aktivitas lain. Kalau ada aktivitas lain bisa nanti lewat WA grup saya minta data teman-teman kelas A17 ini, nama, daerah daerah, kemudian eh, mohon maaf aktivitasnya. Kalau Bapak Ibu berkenan, boleh di kesempatan ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang ada aktivitas yang harus diselesaikan juga, boleh. Kalau saya fleksibel aja Bapak Ibu. Mungkin sebagian di sini Bu, karena sekolah juga masih libur. Oh, Alhamdulillah masih libur. Enggak Bapak Ibu. Yang ibu-ibu masih menyiapkan buka bersama yang beduk gitu yang anak-anaknya Bu. Oh iya, tugas 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 ibu-ibu itu luar biasa Bapak. Fasilitasi kebutuhan bapak-bapak dengan sangat baik. Jadi bapak-bapak harus banyak berterima kasih sama ibu-ibu. Wah, terima kasih Ibu. Ya. Bu Monggo izin diawali bertanya. PJ. Mm-mm. Angga Oh, diawali dengan siapa? Tolong dibantu. PJ-nya dulu monggo, Pak Fatur. Ya, Angga dibantu untuk fasilitasi itu. buatan Ibu panggil aja Bu. Mumpung jenengan yang berkuasa, jadi dipanggil yang maha kuasa ini.
Ah, mangga yang Bapak aja. Saya tinggal catat. Saya mencatat Pak ini Oh ya, jadi. ya udah kalau itu saya dulu Bu sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Nama saya Fathur Rahman Bu dari kota Semarang asli pakai Sode ya, pakai Semarang. Kalau jenengan kan Nah, mungkin asli Jawa Barat nih Bu. Namanya Fatimah pakai P ya Bu. nggih, Asli pakai P. nggih, asli Jawa Barat. Asli Iya, Jawa pakai Barat. P. Nggih. Itu asli seperti itu Bu. Fatimah itu Ibu Fatimah. Iya, namanya pakai P. Oh, karena kata teman saya karena kebanyakan makan tafe gitu, kan tafe. Ya, saya Bisa belusukan aja. dagel. Gini. Kalau boleh aktivitasnya apa, Pak? Oh, saya saat ini sedang libur Ibu. Iya, saat ini libur. Biasanya keseharian, Pak Fatur. Biasanya saya ngajar di sekolah Al Asror Bu, di Gunung Pati, Kota Semarang. Gunung Pati. Nggih, Itu jenjangnya apa kalau boleh tahu? tinggalnya Jenjangnya. jenjangnya MA Bu. Sudah berapa lama, Pak? Belum lama, saya, ya pas pandemi itu Bu, baru masuk. Itu sudah lama, Pak. Tahun 2020 ya? Iya, 20. ya itu Heeh. sekitar. Terima kasih, Pak. Sudah Ya, sangat baik ke saya, sudah menjadi uh, penyambung lidah gitu, sudah banyak iya. memfasilitasi saya Ya, dalam proses mohon ini. bimbingannya Ibu. Kami yang beruntung mendapatkan dosen yang sepuh, katanya asapnya ampuh, Bu. Doa-doanya itu mandi. Mandi itu apa bahasa Amin. Indonesianya? Amin. Doanya mandi. Saya, Mandi itu apa ya, saya teman-teman? yang Manjur, saya yang Pak, belajar manjur. banyak. Silahkan, boleh selanjutnya. Selanjutnya, ini yang manggil saya atau jenengan, Ibu? Bapak aja yang manggil. Oh, ini langsung saya lihat di layar aja ya. Itu ada Bu Risalatin Sutadi, Nggih. Bu. Monggo, Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, perkenalkan saya Risalatin Sutadi, Ibu. Nggih. Saya aslinya Cirebon, cuman saya domisilinya di Yogyakarta. Monggo Ibu kalau misalkan jalan-jalan ke Jogja bisa mampir atau bisa calling-calling, Bu. Nanti bisa ketemu Alhamdulillah. insya Allah. Iya. Alhamdulillah ini apa berkahnya dari silaturahmi di PJJ Nggih. sudah Nggih, bisa Bu. ditawarin untuk mampir ke Jogja. Nggih, Ibu, monggo. Nggih. Iya, aktivitasnya di mana ya, Ibu? Saya aktivitas sehari-hari kalau pagi mengajar di SD swasta, Ibu. Kalau sore itu di MDT, Madrasah Diniyah sore. Nggih, itu. Nggih, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mohon Boleh. bimbingannya Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama. Selanjutnya Bu Umi Qoniah, Ibu. Ain itu, Bu. Umi Qoniah. Monggo Bu Umi. Terima kasih Bapak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Umi Koniah, asli dari Nganjuk, dan sekarang domisili di Kediri, ikut suami, Bu. wabarakatuh. Oke. Iya, Kegiatan biasanya itu mengajar di RA, jenjang TK, Ibu. iya. Sudah lama, Bu. Baru 5 tahun, Ibu. Itu luar biasa, 5 tahun sudah proses pengabdian yang sangat baik.
Alhamdulillah pangestutipun mugi nggih paringi sabar. Lari-lari Bu. Nah, enak. Yang ada nyanyi-nyanyi kita, awet muda banget. Setiap hari nyanyi. Nyanyi, senang-senang. Jadi happy terus. Ya. Nggih. Terima kasih Ibu, sehat-sehat semua. Amin pangestutipun. Amin, amin. Mohon bimbingannya Ibu. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke Bu Asihatul Amaliyah. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Saitul Amalia, domisili Semarang. Kesehariannya kalau pagi bekerja di Pujasera, kalau malam di madrasah seperti TPQ, Bu. Ibu Semarangnya dekat sama Pak Fatur nggak? Boten, kulo daerah bawah Bu, pelabuhan. Oh. Saya daerah gunung, Bu Asihah daerah Laut. laut. Ya, Hmm, belum pernah ketemu, Bu. Deket Tawang Bu, barangkali mampir Bu. Insya Allah, insya Allah. Ya, ke Terima stasiun. kasih sudah ditawarin. Alhamdulillah. Soalnya saya Nggih. ngajarnya di madrasah, bukan di sekolahan, jadi terkadang Nggak susah apa-apa. teknya. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, Ibu. Semuanya kita belajar. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ya. Terima kasih Bu Asyatu. Sehat-sehat semuanya. Ya. Ya. Sekarang Mbak Nurid Saklinatin. Silakan Mbak. Assalamualaikum, nama saya Nurid Sakinatin, domisili sekarang Kebumen. Ngajarnya di TPQ hari Sabtu sama Ahad. Selain itu ibu rumah tangga. Terima kasih Bu Nurid. Ya. Ibu jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tuhnya selesai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya Bu. Tuh bapak-bapak harus baik-baik sama ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu. Silahkan selanjutnya. Ya, selanjutnya Bu Ismatul Maula. Monggo Bu. Assalamualaikum Ibu, nama saya Ismatul Maulad, asal dari Indramayu, sekarang domisili di Ciganjur, Jakarta Selatan, di Pondok Pesantren Asaqofa Bu. Monggo Di mana Bu? Di Pondok Ciganjur, Asaqofa Ciganjur, Gus Dur. Iya Gus Dur. Di pondoknya Kiai Said Bu. Tapi saya ngajarnya di bagian tahsin tafid aja Bu. Belum masuk ke KBM. Tafid ya? Iya. Indramayunya di mana Bu? Indramayunya di Kertas Maya. Saya asli Indramayu. Oh. Indramayu di Karangampel. Saya di Babadan Bu, Kertas Maya Babadan. Saya di Karangampelnya. Monggo menawi ini mampir Bu. Monggo mampir di Ciganjur pergi nggih. Teng Indramayu Babadan, teng niki Ciganjur. Menawi sowan teng Kiai Said monggo mampir teng kula. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu sudah diminta untuk mampir. Insya Allah. Makasih banyak. Berkah-berkah semuanya. Amin. Silahkan. Selanjutnya Bu Rodiah
teman-teman tolong on cam ya, karena saya panggil yang on cam yang menghadap kamera. Bu Rodiah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu menggunakan dua Nggih. perangkat. Nama saya Rodiatul Nur Khalil. Menggema bukan tidak, Bu? Iya, Oh menggema. ya sudah. Saya coba pakai laptop. Sebentar. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Rodiatul Nur Khalifah dari Kalimantan Utara, Ibu, dari Kabupaten Bulungan. Kalimantan Utara. Iya. Seharian saya mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah, Bu, sama TPQ. Kalimantannya di mana? Kabupaten Bulungan, Ibu, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Kalimantan Utara, provinsi baru, Ibu. Kalau Ibu pernah ke Tarakan itu dekat sekali, Bu. 1 jam. Saya belum pernah ke sana. Oh, belum. Yang terkenal dari Jawa itu Tarakan, Bu, biasanya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat ya. Berkah-berkah. Sama Ibu, mohon bimbingannya. Amin. Sama-sama. Lanjut Bu Ratna. Monggo Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ratna Puspitasari, asalnya dari Malang, Bu. Tapi sekarang tinggalnya ikut suami di Jambi. Untuk keseharian mengajar madrasah ibtidaiyah, Bu. Kelas 6. Mungkin itu, Bu. Mohon bimbingannya. Iya. Terima kasih Bu Ratna, sehat-sehat, berkah-berkah. Amin. Lanjut Bu Silakan Iis selanjutnya. Nurul Fadilah. Bu Iis. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nurul Fadilah Ibu dari Magelang, Jawa Tengah. Keseharian saya mengajar di MI swasta Bu. Seperti itu. Di MI ya? Sudah Bu. lama Bu? Belum Bu, baru 4 tahun ini ya Bu ya. Terima Mohon kasih bimbingannya Ibu. Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sehat-sehat, berkah-berkah. Amin. Lanjut Pak Salim. Pak Salim aktif deh. Aktif ya. Pak Salim Muhyiddin. Silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Volumenya mungkin ditingkatkan Pak Salim. Lagi. Mohon izin waktunya Bu Fatimah. Mangga. Nama Ibu sama seperti nama anak saya Bu Fatimah. Mungkin ketularan jenengan kita kaulah. Jauh lebih baik dari saya, Mas. Saya sih nggak bisa apa-apa, harus jauh lebih baik. Nek ketularan ora apa-apa, sing kurang ajar iku lek nyeluk nduk lho. Iki jen kualat iki engko dadine. Oh iya, setelah ini Pak Rimban hantu berarti. Pak Irora. Pak Salim dari mana? Iya. Asalnya Cilacap, sekarang berdomisili di Kebumen. Di saya tidak terdengar jelas, Pak. Mohon maaf. Asalnya saya dari Cilacap, Bu. Kemudian hanya terdengar Cilacapnya. Kegiatan sehari-hari mengajar di MTS malam Madi.
Mohon Terima bimbingannya Bu, kasih. banyak Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Salim. Salam buat anak Bapak ya. Iya. Semoga jauh lebih baik dari saya. Ya, Amin. ya. Terima kasih Pak Salim. Sekarang Bapak rimba hantu nih. Ya, hantunya sudah di penjara tapi masih dirimba. Nih Pak Agus Hafid, silakan. Ini paling unik ini Bu. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rimba. Pak Mohon izin Rimba. Bu, nama saya Muhammad Agus Hafid, dirubah lagi menjadi Muhammad Abdul Hafid, sekarang dirubah menjadi Rimba Hantu, terserah basing jenengan. Oh, mohon Kulon maaf Bapak, habis yang tertera di layar seperti itu. siap, ulos nopo mawon. Izin saya dari Lampung Bu. Iya. Silakan Bapak, dari mana asalnya? Izin saya dari Lampung Bu. Dari Lampung. ya Lampung Tengah Bu. Jadi satu kelas kita ini ada 2, ada yang dari Lampung, 1 saya, yang kedua Pak Abdul Hafid juga itu di Lampung Selatan. Nama hampir sama, asal Lampung semua. Kalau saya di Lampung Tengah Bu. Nih Bapak aktivitas di mana Pak? Aktivitas sedang libur Bu. Kalau nggak libur iya. biasanya saya ngarit Bu. Orang Sunda nggak tahu ngarit. Cari rumput no. Cari pakan ternak kegiatan sehari-hari Bu. Kalau enggak ada di sekolah. Sekolah di mana Pak? Di malam di pondok, pagi di MTS Bu. Pasti Bapak ininya banyak ya, Pak ini ternaknya ya. Alhamdulillah sekawan Bu. Papat gang papat yo 4. Iya. Kerbau semua. 4 tambah 15 tambah nolnya 2 ya belakangnya. Oh, masuk Ibu, tapi sayang ora cair-cair dadi ra sido tuku sapi. Berkah Bapak, berkah. Amin ya Rabbi. Sehat. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Abdul Hafid. Ya. Lampung Tengah. Ya, mungkin Hebat. ada yang perlu ditanyakan Ibu, tak jawab Bu, selagi kula saged mboten kula PR. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di sana ya Pak. Siap. Makasih. Ya, terima kasih Pak Rimba Hantu. Sekarang lanjut Pak Rosid Kurniawan yang sedang di luar angkasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Fatimah, perkenalkan nama saya Rosid Kurniawan, asli dari Yogyakarta. Keseharian saya mengajar di pondok pesantren mahasiswa. Mohon bimbingannya Ibu. Sama-sama Pak. Pondok pesantren mahasiswanya mahasiswa UIN atau mahasiswa? Ya banyak Bu, ada campuran dari beberapa kampus. Tapi saya bagian ini baca Al-Quran aja Bu. Nah, itu mohon doanya dan luar bimbingannya Bu. biasa baca Al-Quran. Terima kasih Pak Rosid Kurniawan. Sami-sami Bu Fatimah. Sehat selalu Bu. Amin. Bulan Ramadan banyak doanya. Bu Siti Aminah, Bu, itu yang sudah siap ya, Bu Siti Aminah. Belum on Bu kamera. Sudah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Siti Aminah. Domisili saya di Tulungagung, Jawa Timur Ibu. Monggo Pinara. Keseharian saya mengajar di TK Ibu. Mohon izin bimbingannya Ibu.
Iya, sama-sama kita belajar sama-sama Bapak, Ibu. Terima kasih Bu sudah mengabdi di TK, sudah ngejagain anak-anak ini ya. Terima kasih. Nggih, Sehat-sehat, Ibu. berkah-berkah. Amin, Amin. 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 Terima kasih, Ibu. Ya, lanjut Bu Mumu Tohero. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mumu Mutaharo, berasal dari Jakarta. Kegiatan sehari-hari di sore hari mengajar di Madrasah Sirojul Huda. Sorenya di madrasah, paginya di mana Bu? Paginya ada usaha. Bu ya, sehat-sehat. Iya, Terima kasih Bu. Iya. mohon bimbingan. Sama-sama. Iya, insya Allah kita sama-sama. Ya. Lanjut Pak Ehsan Pradana. Udah siap ya? Pak Ehsan Pradana, silakan Pak. Jadi, matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun izin, saya Muhammad Ihsan Pradana, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Untuk keseharian mengajar pagi di MA NU Gesi, salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen. Nyuwun pantungane Ibu. Terus mekaten. Iya, sama-sama sehat-sehat, berkah-berkah semuanya. Nggih, amin Ibu. Amin. Mangga, silahkan selanjutnya. Ini Ya, Bu. Jumat ya. Ya. Bu Raudatul Munawwaroh. Bu. Dengar ya? Belum diaktifkan. Nah. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Raudatul Munawwarah Bu, asal dari Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan sehari-hari mengajar RA Bu. Terima kasih Ibu. Berkah-berkah, sehat-sehat ya. Amin, mohon bimbingnya Bu. Ya, sama-sama. Nanti kita bareng-bareng ya. Ya, Silahkan. lanjut Gubernur Jakarta Pak Anies. Pak Anies silakan, belum aktif. Nah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Anis Yusuf Khalid dari Gorontalo. Pekerjaan sehari-hari mengajar di pondok pesantren. Terima kasih Pak Anies. Sehat-sehat, berkah-berkah. Ya. Ya. Terima kasih Bu, mohon bimbingannya. Ya. Sama-sama. Selamat jadi pengangguran itu. Lanjut Bu Firda Solihah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Firda Solihah, asal dari Majalengka. Kegiatan sehari-hari mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Mohon bimbingannya Ibu. Iya, sama-sama kita belajar sama-sama Ibu. Sehat berkah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Lanjut programmer kita Pak Abdul Hanan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu, nama saya Abdul Hanan, asal dari Cirebon, domisili sekarang di Garut ya Bu. Aktivitas sehari-hari saya tutor PAI di PKBM. Terima kasih Pak Abdul Hanan. Sukses berkah ya. Amin, amin. Mohon maaf ini saya agak cepet ya karena Ya Bu. barangkali bapak-bapaknya mau Jumatan. Baik. Yang belum Bu Nikmatul Khairiyah. Bu Nikmatul Khairiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Nikmatul Hairiyah, asal dari Cilacap, domisili di Magelang. Keseharian mengajar di TPQ An-Nur Gembung. Mohon bimbingan dan arahannya, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu, sehat berkah Ibu. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, Sama. ya lanjut Bu Iis. Bu Iis dengar nggak walaupun lagi anaknya? Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Waalaikumsalam. saya Ibu, asalnya dari Sumedang. Iya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat. Dede sehat-sehat ya, Dek. Iya. Mohon bimbingannya. Iya, Ya, sama-sama kita belajar sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu oke. Iis. Sehat-sehat, Dek. Amin, amin. Bu Asriah, wah ini langsung terlihat ini. Bu Asriah dari Lombok ini, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Waalaikumsalam. Akriyah dari Lombok, Bu. Nggih. Ngajar di MA Madrasah Swasta di Lombok Timur, Bu. Madrasah Aliyah NWDI Pancor, mu'aliminnya. Terima kasih Bu Asria. Salam buat teman-teman di Lombok. Sehat-sehat, berkah-berkah Bu. Amin, amin. Pak Murianto, walaupun nyetir bisa kedengeran deh. Ini hati-hati Pak nyetirnya Pak. Masih Pak Gatot. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Puryanto, asal dari Cilacap. Ini mohon izin Ibu, saya sambil sembari nganter santri kegiatan Daijrah Ibu. Hati-hati Bapak. Iya Ibu. Untuk keseharian saya di Madrasah Aliyah Ibu sebagai staf Ibu. Ya. Terima kasih Pak Murianto, sehat-sehat, berkah-berkah. Salam buat teman-teman di sana. Ya. Ya. Yang belum siapa ya? Yang lain off cam. Tolong konfirmasi Bu Ula, Pak Ismail. Yang Saya belum tapi belum mendengar lagi. suara saya ada deh. Pak Saya Ihsanuddin kan belum sudah lagi. tadi. Oh ya, oke. Ya sudah ada perkenalan Bu Pak. Monggo sambil mengisi yang lain. Semoga yang lain ada yang on lagi. Pak Ihsanuddin Jepara silakan. Silakan Pak. Suaranya belum Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsanuddin. Saya asli kelahiran Sragen, Jawa Tengah dulu. Sekarang domisili di Jepara, Bumi Kartini, Jawa Tengah. Untuk aktivitas sehari-hari, pagi ngajar di MTS Ma'arif, malamnya di pesantren. Mungkin cukup itu Bu. Yang lain biasa menjadi bapak rumah tangga. Terima kasih Pak Ihsanuddin. Ya. Ya, terima kasih. Mohon Berkah-berkah, bimbingannya. sehat-sehat. Iya, Amin, sama-sama amin. Pak. Kita belajar bareng-bareng. Amin. Sepertinya yang aktif sudah cukup Bu. Sudah semua yang lain itu mungkin ada kegiatan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini saya sudah banyak dapat saudara ya, banyak dapat, sudah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi ini sebuah kehormatan bagi saya, ya, dosen senior yang sudah tidak muda lagi ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Izin nanti juga saya akan belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya ya. Banyak belajar berbagai hal tentunya karena ini dari beragam daerah gitu tuh.
kita bisa saling ini ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita memberi barokah positif pada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Dan ya, mudah-mudahan kebersamaan kita juga di pembelajaran PJJ-PAI ini bisa berjalan dengan lancar, semuanya dimudahkan, diberi ya. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi setiap aktivitas kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kita cukupkan di sini dulu ya. Barangkali untuk persiapan sholat Jumat Bapak-bapaknya dan mungkin Ibu juga bisa menyiapkan di rumah gitu. Saya mohon maaf lahir batin. Barangkali ada gestur, kemudian tutur kata yang sekiranya itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf lahir batin dan sekali lagi terima kasih banyak serta mudah-mudahan kebersamaan kita ke depan dimudahkan dan Allah meridhoi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dilanjutkan pada proses perkuliahan berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya, berkah-berkah semuanya, Selamat salam menjalankan hormat puasa. dan salam silaturahmi buat teman-teman di sana, buat keluarga di sana. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sudah di screenshot belum, Pak? Sudah, Ibu. Sudah. Makasih ya. Terima kasih. Yus.